kasih. Terima kasih. Untuk Bapak Ketan. Baik, terkait dengan potensi di politik ya atau di organisasi ya, kita lihat sebenarnya cukup banyak ya kalau kita gali di kalangan guru itu kan ada sebenarnya secara kompetensi ya di MKB tentu ya, kemudian di masing-masing guru itu juga punya organisasi, misalnya kayak di guru produktif itu ada forum guru vokasi gitu ya, yang itu saya kira juga kepengurusannya sampai tingkat pusat itu ya, dan itu sebenarnya potensi yang besar juga yang bisa kemudian kita berdayakan. Dan ada Ikatan Guru Indonesia, ada beberapa teman-teman kita juga bahkan menjadi pengurus tingkat provinsi gitu ya, Ikatan Guru Indonesia. Dan ada PGRI gitu ya, ini saya kira juga kalau kita bisa berdayakan, gaungnya juga sampai ke tingkat nasional. Kemudian kalau dari sisi siswa, saya kira ada USIS, ada Pramuka, ada Rokis, kemudian ada kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas di luar itu ya, ada komunitas cinta alam, ada komunitas drum band dan seterusnya. Ini saya kira juga potensi yang bisa kita berdayakan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ini adalah komunitas dari orang tua. Jadi saya kira peran orang tua ini untuk bagaimana bisa memajukan sekolah ini juga penting begitu ya. Jadi ada komite sekolah, kemudian ada paguyuban orang tua. Ini kalau kemudian bisa kita gali potensinya, ini akan sangat besar. Jadi saya yakin orang tua anak-anak ini dari 1.500 ini banyak juga yang mereka punya keahlian-keahlian tertentu gitu ya, mungkin jadi pedagang sukses, punya pengusaha, di rumahnya ada bengkel yang bagus gitu. Nah, itu kalau kemudian ditularkan kepada anak-anaknya sendiri, itu saya kira menarik gitu ya. Jadi mereka dapat, anak-anak itu dapat ilmu tidak hanya dari gurunya, tetapi dari orang tuanya sendiri. Nah, mungkin kita fasilitasi mereka, kita undang ke sekolah untuk bisa memberikan praktek baiknya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Yang tadi yang sudah disampaikan loh. Organisasi saya bilang seperti itu. Kita bisa memanfaatkan MGMP berperan lebih besar untuk mengadakan anak-anak dari MGMP itu. Kalau kami MGBK ya, itu kami selalu bersama-sama dengan tim dan juga dari kita juga mungkin dan itu selalu aktif kali. Kemudian untuk MGMP yang lain saya pikir mereka lebih, Bapak Ibu guru ini lebih bagus sih. Jadi pengembangan dirinya itu jauh baik ketika bersama-sama. MGMP itu lebih, Bapak Ibu lebih baik, lebih banyak seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk Bapak sini. Ini kaitannya dengan politik, saya kira tadi itu berkaitan dengan politik negara. Saya kalau menandang kegiatan potensi politik di SMK 2 itu hanya bisa melihat dari luarnya saja, yang memandangnya itu. Saya tidak tahu tentang MGMP, tentang apa itu kan kaitan. Yang saya tahu bahwa ketika saat-saat tertentu guru-guru itu mereka kompak menggunakan seragam korpri, berarti korpri sisir juga kompak, karena kalau upacara ke luar entah ke Pemda atau kemana itu juga kaitannya dengan
satu lagi yang warna hitam itu PGRI juga Pak. Kemudian itu dari sisi dari sisi guru, dari sisi siswa kita melihat ketika mereka kegiatan pramuka atau pramukanya berjalan bagus, kadang-kala ada bakti lingkungan, bisa bagi di masyarakat kami, kadang-kala latihan hiking atau apa itu kegiatannya, kemudian marching band di sini juga kami juga menikmati. Kadang-kala ketika masyarakat memang butuhkan pas acara rasulan itu, meskipun saya juga menyadari itu mengganggu aktivitas belajar ya, tapi demi mereka untuk memeriahkan acara di masyarakat, mereka mau tampil itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Sisi yang lain kadang-kala siswa itu ketika bulan Ramadan, mereka mengadakan kegiatan bakti sosial, menyumbang ke panti asuhan itu yang di sebelah sini, sebelah barat itu, ya ada untuk makan buka puasa, ada juga kaitannya dengan sarung dan lain-lain. Itu saya merasa itu potensi yang luar biasa yang dikembangkan di SMK 2 ini, dan kami merasa memperoleh dampak baik ikut merasakan itu. Bisa jadi di dalamnya lebih banyak lagi, hanya yang kita dapat tangkap dari luar ya sebatas yang menonjol itu. Bisa jadi di dalamnya saya juga khusnudon banyak hal yang potensinya luar biasa tuh politik di SMK 2 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa sekali. Kita menginjak ke sumber daya. Mungkin satu lagi Bu, kita ini kan punya organisasi alumni ya. Itu saya kira merupakan potensi yang sangat luar biasa sekali, meskipun itu berada di luar ring sekolahan, tapi perannya ke sekolahan dan itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Saya kira akan membawa dampak yang luar biasa sekali buat khususnya ya alumni kita untuk bisa melakukan pekerjaan. Yang kedua mungkin dengan adanya alumni itu kita juga bisa mengundang mereka untuk berbagi ilmu, karena banyak alumni kita itu yang sudah sukses ya, bisa kita undang mereka untuk berbagi ilmu ya, adik-adiknya untuk ke sekolahannya juga seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali nih, alumninya beribu-ribu juga nih. Wow, iya. Dari pertama lahir sudah di atas itu. Padahal semua bidang kehidupan itu, bidang ekonomi ada yang tadi foto yang penting, bahasa bangunan ada, kelas bahkan ya lengkap lah untuk masyarakat, sangat membantu. Donasi untuk dalam bentuk apapun anak-anak ya, itu juga ada. Jadi ketika kita menyampaikan ada beberapa anak yang mungkin berhubungan secara ekonomi atau secara apa ya, saya tuh untuk kelancaran dalam proses belajar itu alumni juga yang sudah ada wadahnya sendiri atau dinamakan ada yang menghandle sendiri. Ada Pak, itu juga ada organisasi. Jadi lebih apa ya, itu lebih demak lagi ke semakin luar biasa sekali. Kita lanjut ke sumber daya sosial. Dan sumber daya sosial ini dimaknai dengan satu investasi yang berdampak pada bagaimana manusia atau sumber daya manusia yang ada di sekolah kita untuk mempunyai kelompok-kelompok yang mempunyai preferensi atau kesenangan yang sama dengan kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama, dan nantinya kelompok-kelompok tersebut itu bisa berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Jadi untuk aset sosial itu definisinya seperti itu. Jadi apa yang ada di sekolah kita bisa berinteraksi dengan kehidupan sosial di masyarakat. Mungkin bisa dimulai dari Pak Pos sebagai tokoh
banyak hal yang dapat saya tangkap, di antaranya ya, ketika ada masyarakat kami yang kebetulan mungkin memperoleh hambatan apa itu sakit, tapi ternyata banyak dari bapak ibu guru juga yang peduli melihat seperti itu. Kemudian saya yakin di sini juga ada kegiatan Dharma Wanita, dan nampaknya meskipun pembinaannya di sekolah, tapi kemudian implikasinya nanti berdampak di lingkungan masyarakatnya sendiri-sendiri, itu memberikan pengaruh yang sangat bagus. Kemudian yang di antara kegiatan-kegiatan sosial ketika kami membutuhkan, misalnya ketika di Darul Quran itu dulu butuh apa itu siswa untuk memberikan contoh bagaimana menampilkan marching band dulu ya, ada marching band, ternyata memberikan dampak bagus untuk lingkungan, melihat latihan, kedisiplinan. Baru penampilan saja di jalan itu sudah orang seneng, sudah menginspirasi bagi masyarakat, baik orang tua maupun anak-anaknya. Itu kan juga secara tidak langsung sosialnya masuk, meskipun kegiatannya di situ. Jadi tidak hanya dari sisi asiknya bermain tampilan marching band, tetapi dari sisi gerakan mereka, kerapian, kekompakan, itu ada kesenangan yang mendidik bagi lingkungan sekitar. Ya. Mungkin itu sedikit yang saya tahu. Dari orang tua, Pak Maniati. Terima kasih kembali atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari orang tua wali punya asumsi atau punya pendapat betapa sangat luar biasanya aset sosial yang ada di SMA 2 Besari. Karena jika aset sosial yang di SMA 2 Besari ini berdampak keluar ke masyarakat, itu pasti sangat luar biasa. Seperti yang diutarakan kepada Bapak Pur tadi, di masyarakat itu seperti marching band, seperti ada lomba tahun itu, animo masyarakat itu melihat itu sangat luar biasa. Dulu beberapa tahun yang lalu masih saya ingat ada kegiatan di lapangan Beda, entah itu namanya saya juga lupa, tapi sangat luar biasa waktu upacara 17-an itu. Yang kolosal itu Ya, ya. itu sangat luar biasa, dampaknya sangat kepada masyarakat. Aset sosial yang saya lihat ya seperti itu, sangat luar biasa. Itu tuh. Yang lebih hebat lagi itu Pak Mariati, ketika di sana ada sampah berserakan itu, para siswa kemudian secara serentak berjejer kemudian membersihkan sampah. Itu aksi sosial yang luar biasa menurut saya, karena jarang sekolah lain atau masyarakat kemudian peduli saat itu tanpa harus diminta. Itu kemudian para siswanya membentuk barisan kemudian membersihkan dalam waktu yang nggak sampai 10 menit lapangan yang sebegitu luas. Itu betul memberi contoh bagi kita semua. Ini dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau dari sisi aspek sosial ya, kalau kita lihat potensi yang bisa kita kembangkan di sekolah ini ada ya banyak ya komunitas-komunitas sosial yang dibuat oleh Bapak dan Ibu dulu ya. Saya lihat ada komunitas senam misalnya ya, kemudian ada komunitas sepedaan, gitu kan, goes, ya. Kemudian ada komunitasnya Bapak untuk olahraga, bulu tangkis, gitu ya. Saya kira media gitu ya, media yang bagus itu biasanya dengan media-media yang tidak resmi seperti itu bahkan lebih mengenal, lebih menyentuh gitu ya. Kalau forumnya itu rapat koordinasi resmi gitu itu kan kadang-kadang malah tidak pas gitu ya. Tapi melalui komunitas-komunitas seperti ini, kemudian kita masukkan
ide-ide atau kita masukkan gagasan-gagasan pengembangan itu biasanya Diterima. mudah diterima gitu ya. Apalagi komunitas wedangan gitu Pak. Asik gitu ya. Pasti akan asik, bisa berjam-jam kita ngobrol gitu ya. Tapi kalau rapat itu 1 jam itu sudah terkesan lama gitu ya. Iya. Tapi kalau wedangan sampai jam 10, jam 11 malam itu baru tanggung gitu ya. Biasanya paling nggak sampai jam 12 ya. Jadi ini saya kira komunitas yang ada di sekolah dan itu sifatnya kontemporer sesuai kebutuhan gitu ya. Kayaknya butuh ini kemudian mereka kumpul yang seide, sepaham, karena biasanya komunitas itu kan mereka sudah ini ya, sudah Satu seide, frekuensi, sudah ya. sepaham, satu Basic yang frekuensi. sama. Gitu ya. Jadi rasa ketergantungannya, rasa sosialnya itu biasanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan forum-forum yang resmi, ya akan lebih mudah. Jadi kalau dia bikin seragam saja, mereka mau bandingan gitu, mau keluar Iya. biaya sendiri untuk bikin seragam. Tapi kalau forum resmi itu biasanya Anggaran. mengadakan bantuan, Nunggu anggaran. nunggu anggaran. Itu bedanya. Memang forum sosial ini saya kira potensi yang besar untuk mengembangkan ide-ide kita. Untuk kerjasama yang Untuk solid bisnis ya. strategi untuk misalkan untuk aktivitas sosial itu yang perlu kita sangat apresiasi itu sebenarnya ketika anak-anak itu sudah terbangun sikap peduli ya gitu. Ketika ada salah Musibah, satu ya. musibah gitu tuh walaupun bukan anggota keluarga SMK 2 itu mereka bangun-bangun untuk menyediakan sebuah donasi untuk membantu bersih-bersih, untuk membantu memberes-bereskan rumah yang kena puting beliung kemarin, kena banjir, kena kebakaran itu sudah bangun-bangunnya itu yang luar biasa Pak. Sehingga masyarakat mempunyai sebuah nilai yang wah ini susah nih mendapat seperti ini kalau nggak di SMK juga gitu masih jadi mendapat apresiasi yang bagus gitu. Masuk. Ya, apalagi kalau ada yang keluarga sendiri yang kena gitu misalnya ada yang kena musibah pelayan jenazah itu misalnya ada ternyata seperti itu. Iya itu. Itu menunjukkan dengan seragamnya Di masyarakat itu ya. nampak sekali ya. SMK Iya. 2 ketika ada keluarga yang ada dari keluarga siswa yang meninggal itu mereka kompak gitu. Iya. Mereka itu betul-betul Itu sangat- menyentuh. Iya, Menyentuh, empatinya itu menyentuh. tinggi banget. Itu yang menurut saya. Ya, terima kasih. Untuk dari sudut pandang murid, apakah ada satu komunitas tertentu di murid-murid misalnya kelas 10, kelas 11, 12 dalam bentuk komunitas olahraga yang nanti bisa lawan dengan sekolah lain gitu? Ada kan? Ya. Atau ada komunitas yang lain? Ada Bu, misal tim bola seperti futsal, sepak bola itu voli juga ada. Kami di sekolah itu sebenarnya banyak interaksi sosial yang ada di sekolah itu seperti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu banyak seperti yang dikatakan Pak Sidik tadi, marching band itu, marching band. Terus kalau di kelas itu biasanya ada pembagian kelompok, misal absen 1 sampai 6, ini kegiatannya begini untuk diskusi kelas itu. Dan kalau komunikasi murid terhadap guru ya juga baik, komunikasi murid satu dengan murid yang lain juga baik. Kalau ada yang tidak tahu ya diberitahu, kalau tidak tahu ya bertanya. Ya, pokoknya saling membantu lah. Sosialisasi. Ya, untuk interaksi dengan orang lain, Iya. keterampilan berrelasi itu sudah bagus ya di sekolah kita. Ya. Ada tambahan lain dari Pak Muji? Saya melihat ke dalam dulu ya, teman-teman kita ini kompak sekali, baik di unsur guru maupun yang karyawan, bahkan para siswa juga sangat kompak. Salah satu bukti kemarin ada teman kelas 12 listrik itu ya yang kena musibah kebakaran itu. Dalam satu hari dia Gimana itu? Serina. Serina namanya, ya, di Panggang.
dalam satu hari mereka spontanitas bisa mengumpulkan dan donasi sekitar 15 jutaan. Oh, alhamdulillah. Langsung didonasikan ke sana membantu. Ya, intinya pembikinan rumah baru karena kan rumahnya habis. Itu yang di dalam, termasuk Bapak Ibu guru ketika ada temennya mungkin yang sakit atau yang apa, terus kompak, ayo kita kunjungi, kita hibur mereka, kita semangati mereka biar cepat sembuh. Seperti itu salah satu apa ya, kekuatan yang luar biasa untuk teman-teman di SMK 2 yang keluar yang sifatnya sosial kan. Menurut saya yang paling saya lihat kegiatan-kegiatan di kepramukaan ya, setiap tahun pasti ada kegiatan pramuka, ada kegiatan hiking. Nah ketika dia camping dimanapun juga pasti dia juga ada bakti sosial. Nah, dia juga pasti ada pengajian yang itu diperuntukkan untuk umum juga, masyarakat sekitar tempat. Dulu katanya ada penyembelihan korban juga ya? Iya, iya, termasuk itu kan diprogramkan setiap tahun. Itu setiap tahun? Iya Pak. Terus caranya gimana itu? Masyarakat tertentu atau yang dipandang butuh? Ya tentunya kita cari prioritas mana yang lebih dibutuhkan Pak. Jadi dari anak-anak itu iuran, kemudian dibelikan sapi, kemudian diperuntukkan untuk mereka-mereka yang dari skala prioritas tadi sangat membutuhkan seperti itu Pak. Jadi setiap luar biasa. tahun kadang 2 sapi, kadang 1 sapi plus kambing biasanya seperti itu ya Pak. Terus kegiatan pramuka tadi saya lanjutkan, ketika ada kegiatan hiking pasti juga tidak hanya sekedar hiking ya. Tapi pasti di sana ada kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, mungkin itu membagi bibit atau mungkin juga menanam bibit bersamaan dengan masyarakat. Jadi dengan kita bersamaan dengan masyarakat itu kita ada kedekatan sendiri dengan mereka, dan itu hasilnya nanti juga akan diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang kita berikan bibitnya, yang kita tanamkan bersama-sama masyarakat. Ya, termasuk juga mengecat betul pos kamling. Ketika kita hiking gitu ada di suatu pos, kita berhenti mengecat gardu ronda sering sekali, bahkan apa itu namanya balik dusun juga sering. Ya, ada aksi pembersihan lingkungan di situ juga kita sangat sering sekali. Jadi kita untuk kegiatan-kegiatan sosial menurut saya luar biasa, baik itu dari Bapak Ibu guru, karyawan maupun anak-anak. Ya di kepramukaan juga ada, karena saya juga ikut ya Pak. Terus Oh iya, bersih-bersih pantai betul, gitu. ya. Terima kasih Pak. Menarik yang di pos Perumda itu.